Virgo, selamat datang di update. Kali ini Virgo, saya perlu sampaikan kalau ini memang tidak resonate berarti bukan buat dirimu. Jadi jangan dipaksakan untuk resonate ya, Virgo. Oke, 9 kartu Lenormand. Oke, Virgo. Fokusnya Virgo pada saat ini adalah melindungi semua yang masih lemah. Ya, jadi memang ada yang ingin dilindungi. Jadi Virgo sedang berusaha untuk memastikan orang lain, dan ini digambarkan dengan anak ya, itu dalam kondisi terlindungi karena sepertinya mungkin memang ada perubahan sudah terjadi di masa lalu, dan itu punya pengaruh yang besar. Bahkan mungkin apapun ini, kalau digambarkan dengan anak, perubahan tersebut membuat anak ini mungkin terguncang. Dan Virgo dalam posisi yang saya harus bagaimana memastikan orang yang paling saya sayangi ini bisa dalam kondisi yang tetap aman lah. Aman itu artinya dalam kondisi yang terjamin ya, istilahnya mungkin terjamin ya, terjamin mungkin dari finansial, dari kestabilan. Nah, anak ini bisa kita ganti dengan apapun, misalnya bisnis baru, konsep baru, ide baru yang benar-benar tanpa uluran tangan dari Virgo dia nggak bakalan survive. Jadi Virgo merasa bahwa ini tanggung jawabnya Virgo seorang, bahkan Virgo seorang gitu. Nah, masalahnya memang situasinya masih berubah, dan memang ada hal yang tidak bisa dihindarkan, itu tetap akan harus dihadapi oleh anak tersebut. Jadi tidak bisa dihindarkan lagi. Memang maunya Virgo adalah memastikan dia dalam kondisi tidak terkena dampak sama sekali, istilahnya begitu. Jadi dia kan innocent sebenarnya, dia tidak terlibat langsung, tapi apapun keputusan Virgo dan mungkin orang lain yang berkaitan dengan Virgo itu pasti berpengaruh pada dia. Virgo sendiri akhirnya berada di dalam persimpangan, saya harus mendahulukan mana, karena sebenarnya Virgo juga menginginkan sesuatu untuk diri Virgo sendiri, tapi keinginan Virgo itu akan membuat isu dalam hal jaminan kestabilan tersebut ya, kira-kira seperti itu. Jadi somehow kalau kita lihat di sini sebenarnya regardless dari apapun, jadi kalau yang saya lihat melindungi dia dengan cara menyembunyikan dia dari situasi yang sebenarnya barangkali juga tidak terlalu membantu. Jadi bagaimanapun juga, karena tetap yang namanya perahunya tetap akan berjalan ya, nggak bisa dibikin statis karena situasinya memang tidak statis. Sementara Virgo berpikir bahwa satu-satunya cara melindungi dia adalah membuatnya semua menjadi statis, which is nggak possible gitu. Makanya ada satu konflik yang besar di hatinya Virgo. Apakah atau bagaimana caranya supaya keinginan-keinginan ini tetap bisa dipenuhi walaupun situasinya berubah. Oke. Iya, pada akhirnya sebenarnya memang bertahan di situasi ini hanya untuk memastikan dia terlindungi. Ini saya masih nyambung dari tadi. Itu membuat Virgo merasa terperangkap karena memang ini saling kontradiktif jadinya, melindungi sesuatu dan memang sebenarnya niatan utamanya dari Virgo adalah melindungi anak ini. Jadi kayaknya anak ini memang muncul 2 kali. Jadi ini mungkin hanya untuk beberapa orang saja. Ketika Virgo ingin mengambil keputusan dalam hidup Virgo yang membuat
situasi secara keseluruhan berubah, tapi perubahan itu akan berdampak pada orang yang innocent, yang tidak ada hubungannya. Dan sebenarnya Virgo tidak ingin, sama sekali tidak ada niatan buruk terhadap mereka, tapi mau tidak mau mereka harus terkena dampaknya. Ini kayak seperti dalam keluarga ada seorang ayah yang dapat tugas keluar kota. Ini yang paling gampang ya, contoh. Ayah harus keluar kota karena bekerja di kota yang sama itu tidak lagi mungkin memenuhi kebutuhan. Keputusannya adalah ya tetap harus bekerja di sana. Sekarang mengambil keputusannya adalah anak-anak tetap di sini karena sekolahnya di sini atau harus diajak ke sana bersama. Kalau di sini kondisinya adalah dia tetap di sekolah yang sama, aman, tapi dia juga tidak punya tokoh pelindung yang berada di dekat mereka. Kalau mereka dibawa semua keluar kota, ya, mereka harus struggling untuk mulai dengan kehidupan baru, tapi mereka tetap berada di dalam lingkungan dekat dengan Leo. Jadi Virgo. Leo karena saya melihat ini adalah energinya Leo. Oke, Virgo. Begitu situasinya. Dan ini sungguh membuat Virgo bingung. Ya, mau dilihat dari sudut manapun tetap aja akhirnya Virgo masih bingung. Yang dipikirkan tetap anak tersebut, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, pada akhirnya Virgo bisa membuat pertimbangan yang lebih real, ya, dan kayaknya memutuskan untuk apapun yang terjadi tetap bersama anak itu yang saya rasakan. Tapi tidak harus demikian karena semua keputusan kan tergantung kita. Karena apa? Karena sebenarnya Virgo sendiri sangat menyayangi orang-orang ini. Jadi itu yang menjadi pendorong utamanya. Itu adalah fokus utamanya. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik buat mereka. Dan tadi kan hanya contoh ya. Tuh agak. Jadi kalau menurut saya memang ini pertimbangan yang belum selesai. Ya, jadi masalahnya memang ada kaitannya dengan kepemilikan dan memang butuh yang namanya wealth di sini. Ekspektasinya adalah Virgo harus menjadi penentu utama, ya. Ini enggak Virgo laki, enggak Virgo perempuan, tapi Virgo merasa ucapan Virgo itu punya pengaruh terhadap keputusan akhir, ya. Kalau hidden influences-nya adalah memang sepertinya semua harus mulai sesuatu yang baru, termasuk Virgo, termasuk orang-orang terdekat Virgo. Jadi harus pindah dari situasi lama karena memang sudah tidak memungkinkan dari pemasukan. Advice-nya adalah kita terbuka terhadap apapun yang baru karena belum tentu di situasi yang kelihatannya sekarang menantang itu adalah begitu susah. Justru mungkin ini adalah tempat untuk belajar yang baru, transformasi. Kalau kita percaya bahwa satu-satunya jalan adalah keluar atau perubahan tersebut, maka tidak melawan perubahan tersebut, tapi membawa orang-orang tercinta untuk ikut bersama Virgo melewati proses perubahan tersebut. Iya, Virgo belum mengambil keputusan karena takut keputusannya salah. Dan barangkali mengakhiri sesuatu, membuatnya menjadi perubahan yang besar itu sangat sukar. Jadi kalau menurut saya Virgo, karena ini Seven of Swords terbalik yang ada di tengah, senternya adalah ketika kita tidak punya pandangan yang pasti terhadap satu hal. Jadi kalau menurut saya, ya ketika kita harus berjuang, kita memilih untuk berjuang sendiri atau kita memilih untuk berjuang dalam satu unit yang terkecil adalah unit keluarga.
kalau memang situasinya itu sangat dinamis dan keluarga punya hak untuk paham situasi tersebut dan mereka sudah diberikan satu penjelasan, ya, pemahaman atas situasi. Jadi komunikasi yang baik, maka sebenarnya mereka akan menerima ini sebagai pembelajaran hidup mereka juga, walaupun mereka masih sangat kecil. Toh kita juga sebagai orang dewasa kadang-kadang mengerti bahwa kita bisa melihat bagaimana perjuangan ayah bunda kita untuk memastikan keluarga ini utuh, dan ketika itu terjadi dan kita ikut mengalami sebagai anak kecil, kita akan terpengaruh, tetapi kita belajar juga dari situasi tersebut. When you are in the present moment, you have all you need. Jadi kalau menurut saya yaitu tadi, kalau memang ingin melindunginya adalah dengan cara bersama, maka ya bersama. Jadi jangan biarkan Virgo, ya, dan kecenderungan Virgo, the hermit, ya, adalah berjuang sendiri. Kadang-kadang orang-orang terdekat kita juga berhak untuk mengikuti proses yang begitu dinamis yang ada di dalam diri Virgo. Jadi the hermitnya itu jangan diperlakukan sebagai orang yang sendiri, Virgonya sendiri, tetapi adalah unit yang lebih besar daripada pribadi, yaitu keluarga yang lebih besar daripada Virgo. Itu yang saya terima dari pesan ini. Oke, Virgo, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.